Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya punya NVMe yang harganya ini termasuk low end. Jadi sama aja kayak GPU, kayak komponen-komponen yang lain ya. Ada kelas entry level, mid end, terus high end ya. Kayak GPU kan banyak tuh serinya. Sama nih ya, kayak NVMe juga ini ada kelasnya. Ada yang low end, ada yang mid end, ada yang high end. Nah kebetulan si Acer AS2280Q4L ini termasuk kelas entry level. Jadi harganya murah. Apalagi ketika promo kemarin September harganya 600 ribuan, yang 670 ribuan. Menurut saya sih itu udah paling worth it banget lah ya. 1 TB Gen 4 harganya 600 ribuan. Tapi sekarang Oktober mau ke November gitu ya, harganya udah normal kembali. Ini di pasaran dijual di 870 ribuan. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau lebih lengkapnya untuk harga nanti kalian bisa cek di deskripsi. Oke, jadi si yang saya pegang ini varian 1 TB ya, dia tuh sudah menggunakan Gen 4x4. Wah, edan ya. Udah generasinya terbaru, harganya murah gitu kan. Kita langsung saja buka di sini. Nah, dan kita lihat isinya cuma ada NVMe-nya aja gitu ya. Di sini kita langsung aja bisa lihat ya. Nah, ini kontrolernya di sini langsung kelihatan menggunakan Phison PS50119E19/35. Jadi kontroler Phison E19 ini tuh termasuk kontroler modern ya. Dia sudah mendukung NVMe Gen 4. Tapi di dalam si NVMe ini tuh belum ada chip DRAM cache-nya. Tapi nggak apa-apa, karena ini tuh controller modern, jadi sudah disematkan HMB, Host Memory Buffer. Jadi fungsinya hampir sama aja dengan si DRAM cache ya. Cuman yang bedanya ini size-nya aja yang lebih kecil ya, tapi tetap fungsinya mah hampir sama kayak gitu ya. Terus satu lagi, HMB ini karena ya si Phison E19 ini tuh chipset modern gitu ya. Jadi hanya bisa berfungsi di OS atau operation system modern juga, kayak Windows 10 dan Windows 11. Jadi kalau kalian mau rakit PC ya menggunakan NVMe yang ada HMB-nya ini terus berjalan di Windows 7, Windows 8, maka HMB-nya ini tidak akan berjalan. Nah, kayak gitu. Terus kita lihat lagi di sini di box-nya nggak terlalu banyak spek singkatnya ya, cuman di sini tertulis aja read up to 3600 MB/s ya untuk speednya, dan write-nya 3000 MB/s untuk speednya. Ya, ini memang speednya nggak terlalu kenceng-kenceng amat ya, hampir mirip dengan NVMe Gen 3 yang bisa nyampe 3500 MB/s ya. Ini lebih sedikit lah 3600, cuman sudah berjalan di PCIe Gen 4. Dia udah punya jalur 4 LAN seperti itu ya. Terus dia juga menggunakan NAND-nya TLC. Nah, di sini ada 2 ya. Dan masa NTBF-nya ini 1,5 juta jam. Terus dia punya umur 600 TBW. Nah, sekarang kita akan langsung saja tancap di motherboard yang udah ada di samping saya ini. Kita akan buktikan ya apakah speednya memang sesuai dengan di boxnya dan di websitenya. Terus suhunya seperti apa dan performanya seperti apa. Kita akan pasang dulu di motherboardnya X670E yang saya punya di sini. Terus motherboardnya Ryzen 5 7500F. RAM-nya di sini XPG Lancer 2x16 GB. Bagaimana performanya? Kita langsung saja pasang sekarang. Let's go. Oke, si NVMe-nya di sini udah saya tancapkan di sini. Kita langsung saja ke pengujiannya. Kita bisa lihat si Acer 1 TB ini dalam kondisi kosong saya pengujiannya. Dan untuk sistemnya di sini saya satu NVMe lagi menggunakan XPG S70 Blade yang 1 TB. Tapi saya nggak bandingin di situ ya. Fokusnya saya hanya ke si NVMe Acer AS2280Q4L ini. Oke, pertama kita akan tes menggunakan Crystal Disk Mark ya. Di sini hasilnya kalian bisa lihat sudah menyentuh 3624,76 MB/s. Sebetulnya controller Phison E19 itu di websitenya itu menyebutkan bisa menyentuh kecepatan 3725. Tapi karena mungkin ada beberapa faktor ya, itu juga up to kan ya. Di sini bisa menyentuh 3624. Ya, pokoknya sesuai lah dengan yang dikasih oleh si NVMe di boxnya.
Terus untuk ride-nya juga sudah menyentuh 3267 ya, bahkan lebih kenceng dibandingkan yang tertera dari si boxnya Efeser ini. Terus kalau misalkan kita lihat suhunya, paling panas hanya 50 derajat Celcius aja teman-teman ya. Jadi ini sudah termasuk sangat adem sekali. Bahkan si controllernya ini ketika kita lihat ya di webnya ya, bisa mencapai atau pengujiannya itu bisa menyentuh 125 derajat Celcius. Jadi chipsetnya tuh ya masih aman lah berjalan di 70-80 derajat Celcius itu masih terbilang cukup normal ya. Karena pengujiannya di sini untuk suhu temperaturnya ya bisa menyentuh 125 derajat Celcius. Ya, ini mungkin pengujian mereka ya. Tapi untuk amannya kita menggunakan NVMe ya pokoknya di bawah 85 derajat Celcius itu termasuk aman lah untuk NVMe. Ini tapi di sini saya pakaikan heatsink bawaan dari motherboardnya. Tapi kita akan tes juga ketika nanti tidak menggunakan heatsink si motherboardnya. Oke, terus kedua pengujiannya di sini saya lakukan atau benchmark. Ini lumayan cukup berat ya pengujian ini. Kalian bisa lihat di sini tuh speednya menurut saya sih cukup stabil ya. Mulai dari transfer data di 32 KB. Nah ini udah mulai naik ya speednya menjadi write-nya 3 GB dan read-nya di 2 GB aja. Terus sampai akhir di sini paling kenceng di 4 GB per second untuk write dan read-nya hanya di 2 GB per second aja. Terus untuk suhunya kalian bisa lihat di sini hanya menyentuh maksimal 43 derajat Celcius aja. Oke, jadi untuk suhu di pengujian barusan ya sudah sesuai dengan klaimnya ya, ternyata suhunya cukup aman dan speednya sesuai dengan klaim si Efeser. Oke, lanjut kita tes copy file ya. Size-nya ini sekitar 250 GB. Ditransfer dari XPG S70 Blade ke NVMe Efeser 2280Q4L. Nah, setiap NAND sekarang tuh kan sudah dilengkapi dengan SLC cache ya, di mana cache-nya ini tuh bisa berjalan full speed ketika bandwidth-nya masih tersisa. Kalian bisa lihat tuh 20%-an file ya ketika ditransfer punya kecepatan 2,9 hampir 3 GB per second ya kecepatannya. Dan setelah terisi sekitar 50 GB, kecepatannya menurun. Maka dari itu, setelah SLC cache ini terpakai semua, maka kecepatan akan kembali berjalan sesuai kemampuan NAND tersebut. Tapi untungnya masih tertolong karena menggunakan TLC ya untuk si NAND-nya. Jadi sampai akhir kecepatannya berada di sekitar 1 GB per secondan. Kayak gini nih, ini berjalan di 1 GB per second. Karena ini menggunakan TLC ya. Kalau misalkan si NAND-nya ini menggunakan QLC, speednya itu biasanya bisa lebih rendah lagi, bisa 100 atau 200 MB per secondan lah ya. Tapi untungnya si Efeser AS2280Q4L ini tuh menggunakan NAND TLC. Jadi meskipun si cache-nya udah penuh ya, udah terpakai semua, speednya masih bertahan di 1 GB kan. Wah mantap, lumayan cukup oke lah ya. Oke, sekarang kita akan tes tanpa menggunakan heatsink tambahan dari motherboardnya ya. Jadi tuh di sana tuh hanya polosan aja si NVMe-nya. Ketika dijalankan Crystal Disk Mark, read-nya ini memang ada sedikit penurunan ya. Tadi ketika pakai heatsink ini, mungkin karena dingin ya, speed read-nya up to 3600 MB per second. Tapi kalau ini jadi 3200. Kalau untuk write-nya ya hampir sama sih, menyentuh 3200 MB per secondan. Apalagi kalau pengujian tadi tuh masih 0% ya. Kalau di sini karena tadi udah pengujiannya di copy paste ya si filenya, jadi udah terisi 252 GB. Terus di sini suhu maksimumnya di 71 derajat Celcius, masih di bawah 75 derajat Celcius. Ya menurut saya sih masih cukup aman aja lah ya kalau dipakai di laptop yang tanpa menggunakan heatsink tambahan ya. Biasanya di laptop tuh kan tinggal colok aja gitu, nggak ada heatsink tambahannya. Terus di PlayStation 5 juga ini masih tetap bisa lah dengan suhu di bawah 75 derajat Celcius dan speednya ini masih wajar lah di 3000-an, masih kenceng gitu ya. Oke, barusan ada iklan dulu lewat. Pokoknya intinya gitulah ya. Walaupun tanpa menggunakan heatsink tambahan, si NVMe ini masih tetap punya performa yang cukup bagus. Tapi ya saran saya sih tetap pakai heatsink kayak gini ya, supaya lebih adem dan performanya maksimal. Oke.
Gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa si Acer AS2280Q4L ini? Menurut saya sih ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Ini harganya cukup murah sekali ya. 1 TB di harga 870 ribuan. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, suhunya ternyata masih adem-adem aja ya, walaupun tadi tidak menggunakan heatsink bawaan si motherboard. Tapi kalau kalian ada heatsinknya di motherboardnya, ya udah pakai aja gitu, nggak apa-apa. Itu yang keduanya. Terus yang ketiganya, performanya cukup stabil. Ketika tadi pengujian si atau benchmark, ya tetap aja stabil seperti itu, cuman ya speednya nggak maksimal ya. Lalu untuk kekurangannya, ya menurut saya sih ada ya. Mulai dari SLC case-nya yang sangat sedikit, walaupun ya masih tertolong karena menggunakan NAND TLC. Dan juga si Acer ini tidak ada bonus heatsink tambahan. Jadi kalau kalian menggunakan Mobo yang nggak punya heatsinknya, ya tentunya ini agak sedikit panas aja, tapi masih aman kok, tenang aja. Lalu, nah ini persaingan di kelas NVMe entry level di harga yang sama, bahkan ada yang lebih murah, cukup sulit mengejarnya si Acer ini. Pertama, rivalnya tuh ada Legend 850 Lite. Dia tuh speednya up to 5000 MB/s. Terus ada bonus heatsinknya juga, harganya lebih murah. Lalu ada PNY CS2241, speednya 5000 MB/s juga. Dia juga ada heatsinknya, ya lumayan ya untuk membantu pendinginan. Ini kan jadi berat lawannya ya. Tapi kalau nanti harga Acer seperti saat promo tuh ya, berapa tuh 670 ribuan, wah udah nggak ada obat ya. Jelas bakalan jadi primadona untuk NVMe entry level 1 TB. Acer 2280Q4L udah pasti jadi juaranya. Ayo dong kasih promo lagi Acer biar menjadi primadona. Ya itulah salah satu kekurangannya. Tapi kalau misalnya kalian, wah bang kekurangannya ada lagi nih, ini, atau kelebihannya ada lagi, coba deh komentar aja di bawah supaya nanti bisa melengkapi review tentang si Acer AS2280Q4L. Jadi pas banget lah ya, sekali lagi kalau kalian mau rakit PC menggunakan komponen-komponen low end entry level, misalkan i3 10100F, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 3600, itu kan low end lan gitu ya si speknya. Terus motherboardnya juga ya pasti nggak mahal-mahal ya. Yang budget 1 juta, ya 1,5 juta lah paling mahal gitu ya. Jadi ada pasarnya lah. Speknya low end pakai komponen yang low end juga. Speknya high end pakai komponen pendukungnya yang high end juga. Gitu aja sih menurut saya ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.